Ya awalan bitaqwa al-qail fil Qur'anil azim ya abati ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di awal khutbah hari raya Idul Adha ini, marilah kita tundukkan hati dan lapangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat-Nya masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang untuk bisa hadir kembali melaksanakan salat sunnah Idul Adha di hari yang penuh sejarah, penuh teladan dan penuh pengorbanan ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita dikumpulkan bersamanya di akhirat dalam surga yang penuh rahmat dan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di hari yang mulia ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tumbuh dari hati, jiwa dan amal soleh yang ikhlas. Takwa sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang siap meninggalkan apapun demi menjalankan perintah Tuhannya, hingga apa yang dia lakukan tidak hanya menjadi sekedar cerita saat ini, tetapi menjadi panggilan untuk ditanamkan dalam laku hidup kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha tidak sekedar hari raya biasa. Ia merupakan peringatan tentang kesabaran paling tinggi. Ketika taat kepada perintah Allah, harus rela mengorbankan anak sendiri. Dalam kisahnya tepat pada hari ini, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, disembelih oleh tangannya sendiri di hadapan matanya dan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk patuh kepada perintahnya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa untuk kita teladani bersama. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ad'uka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihnya. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapat itu termasuk orang-orang sabar." Dalam potongan kisah tersebut, kita menyaksikan dua sosok luar biasa. Satu, ayah yang berserah penuh kepada Allah dengan mengorbankan putranya, dan dua, anak yang menerima kasih dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tapi juga keberanian sebagai seorang ayah yang sanggup menunjukkan rasa cintanya kepada anak demi patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail, keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawanya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan keduanya tidak hanya sekedar hubungan antara ayah dan anak biasa. Keduanya adalah manusia pilihan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Maka keteladanan ini bukanlah ajakan agar orang tua bisa meminta apapun pada anaknya, atau
agar anak selalu menuruti tanpa berpikir, karena pelajaran besarnya adalah tentang kesungguhan iman ketika perintah dari Allah datang dengan jelas, dan pengorbanan terhadap ego pribadi ketika kebenaran sudah nyata. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya dan pisau telah siap di tangannya, serta Nabi Ismail telah ridho dan pasrah pada perintah Allah, pada saat itulah datang seruan dari Allah bahwa semua itu hanyalah ujian keimanan dan tidak benar-benar akan mengambil nyawa sang anak. Kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang agung. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fasadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzikrin 'adzim." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Inilah ruh dari untuk anda, yaitu tunduk, patuh dan menerima pada apa yang Allah tetapkan, sebagaimana yang tercermin dalam diri Nabi Ibrahim, serta ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabi Ismail. Ibrahim tidak hanya semata menyembelih, tapi melepas rasa kepemilikan yang berlebihan, menyembelih ego, menyembelih rasa takut yang menghalanginya dari total patuh kepada Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah menerima terhadap semua takdir dan ketentuan Allah, dan ikhlas percaya bahwa semua itu benar-benar yang terbaik bagi kita, tanpa mengeluh, tanpa marah, dan tanpa memberontak. Karena ketika Ibrahim dan Ismail pasrah dan menerima semuanya, Allah memberikan ganti dari ujian tersebut dan tidak menjadikan Ismail sebagai korban. Pelajaran dan penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Tawalli Asy-Syaqawi dalam kitab tafsir Wa Khawatirul Umam, yang artinya peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa jika datang suatu ketetapan dari Allah kepadamu, maka janganlah engkau gelisah, jangan marah, jangan murka, dan jangan memberontak. Karena jika engkau melakukan itu akan memperpanjang masa ketetapan itu atas dirimu. Akan tetapi berserah dirilah kepada Allah, niscaya ketetapan itu akan diangkat. Sebab suatu ketetapan tidak akan diangkat hingga diridhoi oleh yang menerimanya. Ma'asyiral muslimin dan masyarakat Idul yang dirahmati Allah. Dengan demikian, maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita arti sejati dari cinta yang tidak mengakui cinta kepada Allah. Nabi Ismail mengajarkan kepada kita makna kesabaran, keikhlasan, dan ridho dalam menerima takdir. Inilah keteladanan yang kita cari dalam diri manusia, yaitu menjadi hamba yang patuh tanpa syarat dan menjadi manusia yang teguh saat diuji dengan pengorbanan. Mari kita ulang dari salat Idul Adha ini dengan membawa semangat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sembelih ego kita yang sombong, kita tebas rasa tamak dan dengki, dan kita gantikan dengan kedudukan, keikhlasan, dan ketakwaan yang sejati. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri kepadanya dalam segala keadaan. Dan semoga ibadah kita diterima sebagaimana Allah menerima pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Barakallahu li wa lakum.